Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada channel yang mendidik ini, channel yang syarat dengan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Baiklah, sebelum dilanjut, seperti biasanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi ilmu terbaru dari channel ini. Ayo kita dukung rame-rame channel ini, bagikan videonya agar memberikan ilmu bermanfaat bagi semua orang. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memblok yang mudah. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, untuk melakukan beberapa editan teks, misalnya saja contoh untuk menebalkan ketikan, menebalkan huruf, kemudian memiringkan, menggaris bawah, dan berbagai macam lagi pengeditan teks, kita membutuhkan langkah-langkah memblok terlebih dahulu. Baru setelahnya kita lanjutkan dengan baik itu menebalkan, memiringkan, menggaris bawah, mencoret, dan sebagainya. Kita mulai dari cara memblok satu kata. Cara memblok satu kata, teman-teman cukup double klik pada kata yang ingin diblok. Saya contohkan, misalnya contoh pada rohanimu. Saya akan blok satu kata ini, yaitu dengan cara saya double klik pada kata rohanimu. Nah, demikian teman-teman. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin memblok satu kalimat? Untuk memblok satu kalimat, cukup dengan cara di triple klik di dalam paragraf yang bersangkutan. Maaf, untuk memblok satu paragraf, kita cukup triple klik pada paragraf yang bersangkutan. Saya contohkan, ketikan saya saat ini, saya punya 3 paragraf. Saya akan blok paragraf pertama. Untuk memblok paragraf pertama, saya cukup triple klik pada paragraf pertama. 1, 2, 3. Nah, demikian teman-teman. Jadi kalau di double klik adalah untuk memblok satu kata, triple klik adalah untuk memblok satu paragraf. Kemudian bagaimana dengan memblok satu kalimat? Untuk memblok satu kalimat, teman-teman cukup menekan atau menahan tombol kontrol, kemudian klik pada kalimat yang bersangkutan. Saya ambil contoh pada kalimat lepaskanlah belenggu hawa nafsumu agar fitrah dalam rohanimu tumbuh dan bersayap. Yang perlu teman-teman ketahui adalah di dalam pengetikan, untuk tanda baca titik, tanda seru, tanda tanya, dan tanda koma, sebelum tanda baca tersebut tidak boleh dikasih jarak. Jadi teman-teman tidak boleh menekan spasi tombol spacebar sebelum tanda baca, baik itu titik, tanda tanya, tanda seru, maupun tanda koma. Namun setelah tanda baca tersebut, kita wajib menekan tombol spacebar atau diberi jarak antara tanda baca dengan huruf setelahnya. Contoh, wahai jiwa, titik, kemudian apakah hidup? Untuk wahai jiwa, titik, antara jiwa dan titik tidak boleh ada jarak. Tapi setelah titik ke kalimat selanjutnya harus ada jarak. Begitupun dengan kalimat dunia saja. Setelah saja tidak boleh ada jarak antara saja dengan tanda tanya. Dan setelah tanda tanya wajib ada jarak, yaitu dengan satu kali menekan spacebar ke kalimat selanjutnya. Mengapa demikian? Yang pertama, di dalam program Microsoft Word ini akan secara otomatis merubah huruf awal pada setiap kalimat menjadi huruf besar. Jika aturan-aturan dalam pengetikan khususnya tanda baca kita patuhi, baik itu tidak boleh ada spasi sebelum tanda baca maupun harus ada spasi setelah tanda baca. Jadi yang pertama efeknya adalah program Microsoft Word akan merubah dengan sendirinya huruf awal kalimat menjadi huruf besar. Kemudian efek yang kedua adalah dengan mudah kita dapat melakukan blok satu kalimat jika aturan tersebut kita patuhi. Karena di dalam kalimat aturannya adalah kalimat dibatasi dengan tanda baca titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Jadi setiap kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, kemudian tanda tanya dan tanda seru, ini menandakan bahwa kalimat tersebut telah diakhiri. Nah, selanjutnya
itulah beberapa efek yang akan terjadi jika aturan-aturan itu kita patuhi. Jadi, itulah cara-cara memblok baik satu kata, kemudian satu paragraf, kemudian satu kalimat. Dan selanjutnya adalah cara memblok satu baris. Arahkan panah mouse teman-teman ke kiri sesuai dengan maksudnya keluar dari garis batas margin sampai mouse kita berubah menjadi tanda panah. Dan di saat itulah klik satu kali untuk memblok satu baris, atau klik tahan kemudian geser ke bawah atau ke atas untuk memblok beberapa baris. Jadi kesimpulannya, untuk memblok satu baris yaitu dengan arahkan mouse keluar kiri dari garis batas margin, kemudian klik satu kali. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita double klik di luar garis sebelah kiri? Apa yang akan terjadi? Kita coba teman-teman. Nah, dengan double klik di luar garis ini, di luar area ketikan sebelah kiri, maka artinya teman-teman telah memblok satu paragraf. Dan jika di triple klik di luar garis, sama artinya teman-teman telah memblok seluruh ketikan. Nah, demikianlah teman-teman beberapa langkah cara memblok. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan memblok tidak satu kata, tidak satu kalimat, tidak satu paragraf, juga tidak satu baris. Artinya kita memblok beberapa kata. Saya ambil contoh, kita akan memblok mulai dari agar sampai bersayap. Agar fitrah dalam rohanimu tumbuh dan bersayap. Caranya adalah tempatkan kursor teman-teman terlebih dahulu di sebelum huruf A. Tempatkan kursor teman-teman terlebih dahulu di sebelum huruf A. Kemudian tahan tombol Shift dan klik di batas akhir wilayah yang akan diblok. Saya contohkan sekali lagi, yaitu pada tahukah kamu apa bentuk kupu-kupu? Pada mulanya, ia hanyalah seekor ulat. Saya akan blok mulai dari tahukah sampai ulat. Langkah pertama yaitu saya tempatkan kursor di sebelum atau di sebelah kiri huruf T. Kemudian saya tekan tombol Shift dan saya klik di akhir kata ulat. Maka yang terjadi adalah kita telah memblok beberapa rangkaian kata. Yang di sini saya contohkan adalah tahukah kamu apa bentuk kupu-kupu pada mulanya? Ia hanyalah seekor ulat. Jadi teman-teman, saya telah contohkan beberapa langkah cara memblok. Yang pertama tadi adalah satu kata dengan cara di double klik pada kata yang bersangkutan. Yang kedua adalah di triple klik pada paragraf, yang artinya adalah kita untuk memblok satu paragraf. Dan untuk memblok satu paragraf ini kita juga bisa lakukan dengan cara di double klik di luar. Nah, demikian. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah memblok satu kalimat, yaitu dengan menahan tombol Shift, ditahan tombol Shift pada keyboard, kemudian klik pada kalimat yang akan diblok. Maaf teman-teman, tahan tombol Ctrl, kemudian diklik pada kalimat yang bersangkutan. Jadi saya ulangi, untuk memblok satu kalimat, tekan tombol Ctrl dan klik pada kalimat yang akan kita blok. Kemudian memblok satu baris, yaitu dengan cara arahkan mouse ke batas kiri dan di luar garis batas kiri margin, dan klik satu kali pada baris yang akan diblok. Kemudian selain dengan menggunakan mouse, teman-teman juga dapat melakukan blok ini dengan menggunakan keyboard. Contoh, untuk memblok seluruh ketikan, teman-teman bisa lakukan dengan menekan Ctrl A. Untuk memblok seluruh ketikan, teman-teman bisa melakukannya dengan menekan tombol Ctrl A. Nah, atau untuk memblok satu paragraf, teman-teman bisa tempatkan kursor pada awal paragraf, kemudian tekan Ctrl Shift panah ke bawah, Ctrl Shift panah ke bawah, Ctrl Shift panah ke bawah pada keyboard. Saya contohkan. Satu kali panah, dua kali panah, tiga kali panah. Dengan Ctrl dan Shift tetap ditahan. Artinya saya telah melakukan blok sebanyak 3 paragraf. Bagaimana kalau memblok satu baris? Cukup dengan tombol Shift panah ke bawah tanpa menekan tombol Ctrl. Karena dengan Ctrl berarti teman-teman telah memblok satu paragraf.
Sekali lagi saya ulang, untuk memblok ketikan dengan menggunakan keyboard, yang pertama adalah Ctrl A untuk memblok seluruh ketikan, kemudian Ctrl Shift panah ke bawah, ke bawah, ke bawah untuk memblok paragraf atau beberapa paragraf. Nah, demikian teman-teman beberapa langkah cara memblok, baik itu dengan menggunakan keyboard maupun dengan menggunakan mouse. Nah, kemudian untuk sebagai tambahan pertemuan hari ini, saya akan menambahkan yaitu bagaimana cara untuk menebalkan, memiringkan, dan menggaris bawah ketikan. Jika hanya satu kata yang akan kita tebalkan, miring ataupun garis bawah, kita cukup menempatkan kursor pada kata yang bersangkutan seperti ini. Kita klik di bagian dalam kalimat, kemudian tekan Ctrl B untuk menebalkan atau bold, dan membatalkan kembali Ctrl B. Ctrl I untuk italic atau memiringkan ketikan, dan membatalkan kembali miring, tekan tombol yang sama, Ctrl I. Ctrl U untuk menggaris bawah, dan untuk membatalkan kembali garis bawah, tekan Ctrl U. Nah, itulah cara menebalkan, memiringkan, dan menggaris bawah satu kata. Bagaimana kalau yang akan kita tebalkan satu kalimat, satu baris, atau satu paragraf? Teman-teman tinggal blok. Kalau satu paragraf, blok satu paragraf tersebut. Kalau satu baris, diblok satu baris, dan begitupun kalimat. Saya contohkan yaitu, saya akan menebalkan agar fitrah dalam rohanimu tumbuh dan bersayap. Misalnya saya blok mulai dari agar sampai ke bersayap. Selanjutnya saya tekan tombol Ctrl B. Ctrl B untuk membatalkan, Ctrl B untuk menebalkan, Ctrl I untuk memiringkan, Ctrl I untuk membatalkan, Ctrl U untuk menggaris bawah, Ctrl U kembali menghilangkan garis bawah. Selain itu, teman-teman juga dapat perhatikan pada bagian atas dari ribbon, yaitu khususnya adalah ribbon dari menu home. Klik menu home, kemudian perhatikan ribbon yang berada di sebelah bawahnya. Tombol B adalah bold, yaitu dengan menekan Ctrl B. Ctrl I adalah italic, yaitu dengan menekan Ctrl I. Ctrl U, U yang disimbolkan dengan huruf U adalah untuk menggaris bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Efeknya adalah kalau di sini U-nya aktif, berarti ketikan kita sedang di garis bawah. Baik, itu mungkin tips dan trik untuk kesempatan ini. Dan teman-teman juga dapat meminta tutorial yang lain tentang program-program Microsoft Office dan juga program-program desain lainnya, dan kami akan dengan senang hati memberikan tutorial. Baik, cukup sekian untuk tutorial yang satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.